Guys, welcome back to Drive Lounge. Videonya kali ini akan agak sedikit beda. Kali ini bakal format vlog begitu ya. Dan kebetulan hari ini videonya bakal gue sendirian. Gue Kevin. Kenapa sendirian? Ya yang lain lagi ada kesibukan. Nah, itu kebetulan hari ini gue lagi pakai GT MK5 gue nih. Ya ini GT MK5 gue. Nah, kita hari ini agak interesting sih videonya menurut gua. Kita mau ngomongin bahas soal detailing nih. Soalnya kebetulan MK5 GT gua hari ini mau di detailing. Apalagi ini kan tahunnya udah 2005 mobilnya. Itu gue beli bekas waktu itu. So kebetulan gue nggak tahu tuh owner terakhirnya detailing kapan. Kalau lihat dari Kodo sih kilometer udah 41.000. Cuman umurnya udah lumayan lama ya. Ntar kita lihat deh eksterior mobilnya ya, pasti bengkel ya, in detail. So ntar kita langsung ketemu pemilik bengkelnya dan kita langsung tanya opini dia gimana mobilnya, gimana bisa dibaikin dan apa sih itu detailing, apa itu gunanya coating gitu-gitu. Oke guys, gue nyetir dulu ya, lagi mau ke bengkelnya. See you later. Nah, kita udah mau nyampe nih. Lagi sampai nih, kita sekarang lagi di daerah Gading Serpong. Kira-kira bisa ketebak nggak nih nama tempat detailingnya apa nih yang kita mau datengin? Sini. Oh, gitu yang dari bengkelnya ini nih. Nah ini dia nih bengkel yang kita harus samperin. Udah studio. Nah gua harus cari parkir dulu. Bentar ya guys. Nyampe nih di Armada Studio nih. Nah, mobil gue di sini kita iseng buka kap mesin tadi nggak kerekam. Nah ini ada si Niko nih. Halo Niko. Nah, ini Niko nih yang punya ini ya Armada Studio ya. Nah, waktu itu kebetulan gue sama Kenneth waktu itu kenalan sama lu lewat DM ya. Lewat DM ya. Sesama pebisnis lah. Iya, dulu belum Armada Studio ya namanya ya. Jakarta Auto Pro tuh nama lama. Gitu. Hebat ya, malah kerja sama Armada sekarang si Niko. Gituan lah, ada kesempatan nih tahun ini, Vin. Bagus. Nah Niko, ini apa Armada Studio ini spesialisnya di apa nih? Kalau kita Armada Studio benar-benar pure, ini passion project kita sebutnya. Jadi ini itu khusus kita main di auto detailing, kita nggak keluar dari auto detailing. Nah kalau Armada sendiri kan udah dari tahun 89, ya kan sebenarnya ada banyak divisinya. Jadi ada di sorry. A few moments later. Armada Studio ini specialize-nya di apa sih Niko? Armada Studio ini emang passion project-nya dari Armada sendiri. Jadi kita khusus di sini dan gue sendiri sebagai detailernya ini hanya pegang auto detailing aja, Vin. Jadi any kind of exterior, interior, engine detailing, coating semua kita di sini bisa. Gitu. Nah kalau Armada sendiri sebenarnya kan awalnya bukan ini. Armada itu awalnya kan workshop yang punya banyak divisi, ada bodyworks, ada maintenance, ada rent a car juga, sewa rental mobil. Nah ini salah satu divisi yang akhirnya dibentuk sebagai passion project dari Armada itu sendiri. Oh, berarti Armada juga udah pemain lama buat bodywork gitu-gitu ya? Lumayan, udah 30 tahun lah. Oke. Nah, nih berarti guys, kalau mau soal bodywork gitu-gitu detailing bisa nih sama si Niko atau Armada nih. Nah, sekarang ini apa? Kita rencana mau ngapain nih? Apa rencananya nih buat ini nih? MK5-nya Kevin mau kita full detailing untuk eksterior, interior sama bagian engine-nya. Jadi nanti akan di coating juga. Nah ini di coatingnya menarik banget. Pakai kita punya top notch lah, si IGL Coating Kenzo yang udah di reinforce graphene. Itu bahan baru di dunia coating, percoatingan pin. Nah, jadi nanti lo akan ngerasain coating ini akan lebih di-upgrade lagi dari coating-coating yang sebelumnya. Oh. Gitu. Nah, ini full pokoknya. Nanti kita akan cuci kolong juga, Pin. Kita bakal lepas velgnya segala macam. Seharusnya beda jauh ya Niko ya, apalagi ini mobilnya sebenarnya udah dari 2005 nih. Butek, Pin. Nah, gue beli bekas waktu itu pas kilometer 40 ribuan. Oke.
Nah, gue nggak tahu tuh pemilik sebelumnya ada coating atau enggak. Cuman pas gue terima sih, gue lihat kayaknya banyak PR-nya masih nih. Iya. Ini warnanya bisa naik banget. Ini warnanya, ini namanya oksidasi, Vin. Walaupun oksidasinya tidak berat, ini oksidasi ringan banget. Cuman oksidasi itulah yang bikin warna mobil kelihatannya kenapa kurang kinclong ya. Gitu. Bukan jamur, ini mah nggak jamuran. Cuman emang lebih ke oksidasinya aja. Oke. Berarti ntar kita coating luar, habis itu bersih-bersih gitu-gitu, habis itu juga itu ya, apa, detailing interior juga ya sekalian ya gitu. Detailing interior, mesin, eksterior, velg, kolong, semuanya jadi benar-benar pol lah. Jadi kelar-kelar udah enak semuanya, nggak ada yang nyisa. Ini kok kurang, ini kok kurang. Rasanya kayak mobil baru lagi nih. Ya mudah-mudahan. 2005 Vin, 15 tahun. Nah, gue kemarin sebenarnya special request tuh apa buat si Niko fokus buat engine bay. Soalnya rencana gue udah ngomong sama Niko juga mau mobilnya mau masuk T3 ntar. Ya, sedap nih. Nah ini nih engine bay-nya kemarin sempat ya pasang-pasang pernak-pernik gitulah. Nih makanya kalau lu lihat sih sekarang masih kotor banget ya. Makanya nih gue penasaran nih ntar si Niko hasilnya gimana nih. Bisa Vin, nanti ini kita bakal yang kayak gini-gini bisa dipoles juga, yang kayak gini bisa kita bersihin. Ya, hopefully bisa maksimal. Walaupun gini, kalau namanya detailing untuk mobil yang udah umurnya 15 tahun ini by the way, 15 tahun pasti akan ada limitasi yang kayak oh ini emang udah tidak bisa. Nah, cuman fokusnya kita di sini adalah kita akan maksimalin sebisa yang kita lakukan. Oh iya, gue lupa bilang waktu itu in case yang pada kepo, itu apa pasti pada tahu nih mobilnya si Kenneth GTI yang merah itu FWD Ken. Ya, nah kalau pada bingung tuh kinclongnya gimana, ini orang yang kerjain makanya gue langsung keracunan. Penasaran banget nih gue hasilnya gimana nih. Mungkin kita apa segini dulu ya, ntar gue update lagi hasil detailnya gimana. Ini gue iseng rekam dulu aja deh kondisi mobilnya sekarang gimana buat dibandingin ntar ya. Oke. Kan udah lihat video-video apa cuplikan-cuplikan sedikit ya mobilnya ya. Nah sekarang kita ngomong nih langsung sama Niko nih. Nah Niko, coba lu summarize aja ya. Apa nih yang lu udah lakuin aja nih? Apa aja nih? Oke, jadi ini actually total detailing yang pertama. Jadi semuanya kita bersihin dari eksterior, interior sama mesin. Nah, eksteriornya sendiri kemarin juga velg kita copot, kita lepasin, fender-fendernya semua kita bersihin, kaki-kakinya kita bersihin, velgnya kita bersihin di zero form diganteng ini. Kaliper-kalipernya juga gitu. Jadi semuanya eksterior juga udah bersih total, kita poles dan kita coating. Nah, coatingnya buat MK5 Cafe ini spesial. Jadi ini salah satu mobil yang awal-awal dapat. Jadi kita lagi ada produk upgrade. Jadi Kenzo, IGL Coating Kenzo udah di-upgrade tambahan bahan grafin, karbon grafin.
Gitu. Jadi ini spesial Vin sebenarnya. Oh, Gitu. oh iya kemarin gue sempet bingung tuh kan kemarin kan gue kan sempat tanya-nanya Niko. Ya. Oh iya, apa kan dia nanya gue mau pakai yang mana? Gue kayak oh udahlah Kenzo aja deh. Terus si Niko kayak kebetulan Kenzo ada yang baru nih. Grafin gitu. Gue mah ya aja, gue kan kagak ngerti kan detailing. Jadi gue ya aja. Terus tuh pas kemarin di Instagramnya IGL Kenzo langsung. Nah itu muncul tuh ada tuh, Kenzo ada yang baru yang grafin, gue langsung kirim Niko, maksud lo yang ini ya? Dia kayak iya, so, gue juga kaget maksudnya, apa, soalnya itu kan si Niko udah bilang ke gue sebelum mereka soft launching, gue kayak oh oke, keren juga. Dan hopefully lah, lu nikmatinnya nanti. Kenzo ini luar biasa, Fit, hydrophobicnya, dia ketahanan glossnya, lu lihat di mobil Ken juga kan? Iya. Ya makanya gue kayak penasaran, wah mobil Ken aja udah mantap, ini apa? Nah makanya gue pengen sekalian tanya nih, mungkin orang-orang juga pada bingung. Ya. Emang grafin tuh maksudnya kalau secara estetika ada beda apa lebih ke fungsi awetnya atau lebih kuat baret atau gimana gitu-gitu? Kalau coating, sebenarnya semua coating secara estetika mungkin tidak kasat mata Fit. Oke. Gitu. Cuman kalau secara durability yes, karena dia ada perubahan senyawa gitu yang bisa menyatu ke mobil dengan lebih baik dan segala macamnya. Ya, itu adalah ilmiahnya di situ. Jadi dia diklaim emang secara bahan dia punya soliditas yang lebih tinggi daripada bahan seramik. Gitu. Okay. Nah, tapi ini bukan pure graphene. Oke. Gitu. Ini ceramic coating yang di reinforce dengan bahan graphene. Oke. Gitu. Ini bener nggak nih? Kalau setahu gue kan grafin tuh dari karbon ya? Bener. Wah, berarti kan kita semua tahu ya karbon itu kan sebenarnya kuat ya. Ya. Nah, walaupun mau tipis atau apa grafin gitu, berarti ini layer protectionnya ekstra ya daripada sebelumnya ya. Ya, mudah-mudahan lah puas lah dipakai. Jadi maksudnya dari kotoran burung aman, water spot aman, dari getapon juga lebih aman gitu. Asal daily maintenance-nya aja dijaga. Ada nggak yang lo mau tambahin Niko dari mobil ini? Apakah ada sesuatu yang menurut lo kemarin ada ekstra PR yang lo kerjain gitu-gitu? Untuk mobil ini ekstra PR jujur di setiap bagian ada, interior ada, di mesin juga ada. Nah di mesin itu tantangannya karena engine-nya itu kan ada bahan metaliknya. Jadi kemarin itu bahan metaliknya kusam. Akhirnya kita coba benerin semaksimal kita. Ya sebenarnya it's not a big job juga, cuman ya kita udah maksimalin lah. Itu juga lumayan PR karena kan ntar mobil ini bakal kontes juga, cupnya bakal dibuka, jadi pengennya kelihatannya rapi banget gitu. Nah kemudian untuk di bagian interior sebenarnya juga nggak terlalu PR, cuman karena ini kan fabric bahannya, jadi kemarin kita ekstraktor di bagian joknya, terutama di bagian depan dudukannya itu lumayan banyak noda nih, entah kita minum air, ketumpahan kita nggak bersihin gitu. Dan itu kan udah dibiarin for years gitu, jadi dia udah bahannya udah staining, kotorannya udah staining, jadi akhirnya kita kemarin ekstraktorin satu-satu. Beneran deh, mobil ini usia 15 tahun, rapinya setengah mati. Oke. Rapinya setengah, untuk usia 15, jadi subjektif ya, untuk usia 15 tahun, ini rapi banget. Dan proper banget, gue suka banget mobil ini. Two doors lagi. Nah, gue jadi penasaran nih ntar kalau MK4 jadi masuk gimana nih lu? Untuk fabric. Mungkin apa juga ada pertanyaan-pertanyaan dari orang ya yang banyak tanya ya. Sebenarnya kita itu perlu nggak sih coating buat mobil kita? Oke, perlu nggak perlu itu sebenarnya gini, coating itu dibuat itu sebagai produk tambahan, additional. Dibilang perlu mah nggak perlu banget. Cuma gini, buat kalian petrol head, buat kalian car guy, kalian pasti pengen mobil tetap kinclong, mobil bersih, jarang-jarang nyuci gitu. Dan coating itu sangat-sangat membantu dalam daily maintenance. Jadi kalian akan menemukan, kok mobil gue udah semingguan dicuci masih enak dilihat ya, kok mobil gue udah kena hujan 3 kali masih enak dilihat ya, kok mobil gue nggak gampang jamuran ya gitu. Jadi dia akan membantu ke arah sana. Jadi perlu nggak perlu. Nah ini ya produk tersier lah, Vin. Kita setelah beli mobil perlu atau nggak perlu, masih ada wax, masih ada sealant yang lebih murah. Tapi bedanya dengan coating ini kita bisa save time karena kita nggak perlu tiap kali apply lagi. Oh iya, waktu lu bilang ya ke gue ya kalau ini kalau coating itu ada aspek-aspek apa sih kayak hydrophobic gitu ya. Nah, mungkin kayak gitu tuh maksudnya si Niko juga lu kan cuci pakai air, maksudnya kan sabun gitu-gitu. Mungkin maksud Niko itu kalau lu mungkin kalau lu mau kondisi mobil lu pakai wax gitu-gitu ya bisa bagus. Nah, cuman gara-gara coating ini mungkin cukup cucinya dengan sabunnya bagus, teknik yang bener. Gitu-gitu aja udah cukup ya bisa bagus terus ya. Iya, itu di-notice banget tuh. Teknik yang bener dan produk yang bener tuh, Vin. Karena coating ini sebagus-bagusnya dia punya limitasi. Kalau dicuci dengan cara yang salah dan pakai produk yang salah, dia bisa kalah juga. Tetap bisa kalah juga. Nah, makanya tuh
bukan masalah coating guys, berarti lu how you treat your car ngaruh banget. Oke, nah Niko nih, pertanyaan yang semua orang pasti mau tanya. Coating mobil gue itu berapa sih? Nah mungkin lu bisa kasih bayangan dari harga berapa sampai berapa. Itu kan lu setahu gue banyak produknya ya, range-nya. Bener. Jadi kita itu punya 3 produk sebenarnya, Vin. Jadi ada produk Quartz, ada Quartz Plus, sama ada yang ini, Kenzo. Kenzo ini sendiri yang paling mahal. Nah kisaran harganya itu mulai dari 7 juta sampai dengan 8,5 juta. Gitu. Nah untuk ukuran, jadi berbeda ukuran, berbeda harga ya. Nah untuk yang produk di bawahnya itu kisaran dari 5 jutaan sampai 7 jutaan. Nah yang paling murah kita itu start dari 3.750.000 sampai dengan 5 jutaan. Gitu. Jadi balik lagi tergantung size sama tergantung juga obatnya yang mana. Gitu. Jadi kita biar semua orang bisa ngerasain lah. Mau ya lu ngerasain dulu yang murah, kalau nggak berani langsung yang mahal juga it's okay, it's fine. Yang penting mobil terproteksi dengan baik aja. Gitu. Nah berarti guys ini apa, kalau lu pada mau coating tenang aja. Lu bukan artinya harus bayar yang langsung paling mahal. Kalau lu masih penasaran mungkin bisa coba yang dari harga entry-nya 3 jutaan ya tadi ya. Dari entry levelnya dulu aja, nggak usah langsung ke yang mahal-mahal. Oke Niko, mungkin apa buat viewers, mungkin lu bisa summarize aja ya. Itu kan ada 3 produk. Nah itu bedanya antara tuh 3 itu apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya yang ngebedain ini adalah kandungan utamanya coating seramik ini kan dari silikon dioksida namanya, SiO2. Nah, si ketiga produk ini berbeda di jumlah kandungannya, di persentasenya, Vin. Jadi si Quartz ini hanya 80%, yang si Quartz Plus ini 90%, dan si Kenzo ini udah pure, jadi 100% seramik. Gitu. Dia non solvent. Artinya gini, solvent itu kan pelarut. Si Quartz dan Quartz Plus ini masih mengandung pelarut, sehingga dalam proses penguapan coatingnya atau curingnya dia akan sedikit menyusut karena solventnya akan menguap. Sedangkan si Kenzo ini udah pure. Nah, sehingga apa nanti efeknya? Efeknya dia akan lebih tebal, efeknya juga dia akan lebih keras karena solid aktifnya lebih tinggi. Gitu, sehingga ya daya tahannya nanti akan lebih bagus. Gitu. Berarti apa, awetnya itu ya beda jauh ya. Nah, mungkin kalau yang dari entry itu biasanya awetnya bisa berapa lama tuh? Kalau yang entry level kita up to 2 years sampai dengan 2 tahun ya, dengan maintenance yang baik. Quartz Plus? Kalau Quartz Plus up to 3 years. Dan Kenzo sampai 5 Kenzo ya? up to 5 years karena udah upgrade Rainforce dengan graphite. Oke, interesting. Oke, mungkin segini aja ya videonya ya. Mungkin kalau mau tanya-tanya bisa tanya di comment section ya guys, atau nggak bisa DM Armoda langsung nih ya, di Instagram kita di @armoda.studio. Nah,